Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini di Masjid As-Salam Bandara. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kepribadian Islami dari sebuah buku panduan kita yang berjudul At-Tarbiyah Al-Islamiyah, At-Tarbiyah Az-Zatiyah, upaya mendidik diri sendiri agar memiliki kepribadian Islami, di mana masing-masing kita punya kewajiban yang paling pertama kali adalah mendidik diri sendiri sebelum kita mendidik yang lainnya. Kita masih melanjutkan sarana-sarana yang mendukung suksesnya tarbiyah zatiyah ini. Sarana-sarana yang bisa ditempuh untuk mendidik diri sendiri memiliki kepribadian Islami. Di antara sarana yang beliau sebutkan dan masih kita lanjutkan pembahasannya di sini karena penulis menjelaskan sarana yang pertama ini cukup panjang karena manfaatnya serta tata caranya cukup banyak yang bisa kita tempuh dari sarana pertama ini. Apa itu sarana pertama yang disebutkan oleh penulis sebagai sarana tarbiyah zatiyah? Yaitu al-muhasabah. Berusaha untuk melakukan muhasabah. Ini akan meringankan seseorang nanti di yaumil akhir ketika Allah menghisapnya di yaumul hisab. Karena semasa hidupnya dia secara intensif melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri, mengoreksi ataupun mengevaluasi dirinya sendiri, melakukan penilaian demi penilaian terhadap apa yang telah dia kerjakan. Nah, maka di sini kata beliau, agar tarbiyah zatiyah ini dapat berjalan dengan baik dengan cara melakukan muhasabah, dan karena besarnya urgensi aspek ini dalam tarbiyah zatiyah, kata beliau, saya akan ingatkan beberapa panduan umum berkaitan dengan muhasabah. Bagaimanakah tahapan-tahapan seorang dalam melakukan muhasabah? Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin dengan cara-cara yang mengada-ngada dan lebih cenderung kepada dolal, perkara yang menyimpang, yang itu tidak dibenarkan di dalam Islam, seperti yang pernah kita contohkan dan dari pengalaman saya pribadi. Langsung saja kata beliau, yang A, urgensi muhasabah secara rutin
Apa maksudnya? Kata beliau, seorang muslim yang serius dalam mentarbiyah dirinya harus bersungguh-sungguh dari waktu ke waktu melakukan muhasabah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi intensitasnya itu berdekatan, bukan berjauhan. Jangan sebatas melakukan muhasabah, koreksi terhadap diri sendiri, hanya setahun sekali di bulan Ramadan saja misalnya. Dia hanya mengkhususkan di bulan Ramadan saja melakukan muhasabah. Dia mengambil kesempatan ataupun momen bulan Ramadan untuk melakukan muhasabah. Apakah ini suatu yang tercela? Tidak, ini suatu yang terpuji. Apakah ini suatu yang buruk? Ini sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, bagus. Tapi manfaat yang dia rasakan, yang dia dapatkan itu sangat kecil. Karena jarak melakukan muhasabahnya sangat jauh. Setahun sekali saja, setiap bulan Ramadan saja. Itu pun ketika masuk di bulan Ramadan, hanya di akhir Ramadan saja misalnya. Ya alhamdulillah, tetap kita katakan ini suatu karunia ketika ada seseorang Allah Ta'ala mudahkan dia misalnya untuk melakukan muhasabah di akhir Ramadan dengan i'tikaf misalnya. Ini merupakan wasilah muhasabah. Tapi kata beliau di sini, dalam rangka untuk mendapatkan esensi ataupun urgensi muhasabah secara rutin. Ya kalau setahun sekali Ramadan, ketemu Ramadan lagi harus menunggu 11 bulan. 11 bulannya kosong dari muhasabah, maka manfaatnya kecil. Ya karena intensitasnya tadi harusnya berdekatan. Sebagaimana seorang yang ingin atau seorang pandai besi ketika ingin mendapatkan sebuah senjata atau pedang yang bagus, gak mungkin 1 jam sekali pukul, ya kan? 1 jam sekali pukul dia. Ya, sementara waktunya terbatas. Pasti dia akan pukul berulang-ulang dengan intensitas waktu yang berdekatan, tek, sampai dia dapati sesuai tujuannya, bentuknya, keinginannya. Nah itu kata beliau di sini. Maka seorang muslim yang serius dalam mentarbiyah dirinya harus bersungguh-sungguh dari waktu ke waktu melakukan muhasabah dan memeriksa sisi-sisi kehidupannya. Periksa para jemaah. Kita yang paling tahu tentang diri kita sendiri seperti yang pernah kita sampaikan dalilnya, balil insanu ala nafsihi basirah. Memang insan itu paling tahu tentang dirinya. Selain kita tidak terlalu banyak taunya. Orang yang terdekat dengan kita, pasangan kita, banyak tahu tentang kita. Tapi tidak sebanyak diri kita sendiri. Betul apa betul? Harus betul. Memang demikian. Orang yang terdekat dengan kita, sampai orang tua kita, dia paling banyak tahu tentang kita dari kecil. Tapi untuk secara keseluruhan bagaimana keadaan kita sebenarnya, zahir terlebih lagi perkara batin kita, siapa yang paling tahu? Ya kita sendiri. Maka kata beliau di sini urgensi muhasabah secara rutin. Periksa sisi-sisi kehidupan. Agar dia mengetahui apa saja pikiran-pikiran benar yang dia bawa. Periksa pemikiran-pemikiran kita selama ini. Bagaimana kita di dalam memikirkan sesuatu. Apa sih yang kita pikirkan? Kebanyakan perkara duniawi atau ukhrawi. Itu bisa kita koreksi. Lalu dia berusaha untuk kembangkan dari hasil pikiran-pikiran yang benar. Karena manusia itu secara umum yang dia pikirkan ada 2. Memikirkan sesuatu yang dibenarkan oleh Islam
atau memikirkan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Walaupun nanti modalnya adalah ilmu. Untuk mengetahui, untuk melakukan muhasabah harus dibutuhkan bekal ilmu. Sehingga seorang bisa mengoreksi. Pikiran saya yang ini itu benar atau tidak secara hukum syar'i menurut pandangan Allah. Karena apa yang Allah Ta'ala turunkan berupa syariat itu kebenaran menurut Dia, bukan menurut kita. Karena kalau menurut kita, kita ada hawa nafsu. Sementara Allah Ta'ala maha suci, terbebas, irodahnya tidak tertimpa dengan nafsu. Jangankan dia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan oleh Allah, terlindungi dari kejahatan hawa nafsunya. Mana dalilnya? Surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara sesuai wahyu Allah. Dia enggak berbicara sesuai hawa nafsu. Pokoknya apa yang aku senang akan aku sampaikan. Tidak. Sesuai ilmu yang datang dari Allah, sesuai wahyu. Nah, maka kita berusaha tadi. Apa saja pikiran-pikiran yang benar, yang pernah terlintas dalam pikirannya, yang pernah dia pikirkan. Jika itu benar, dia berusaha untuk kembangkan. Jika baik, bagaimana caranya mengukur itu baik atau tidak? Itu tadi, ilmu syar'i. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ain untuk masing-masing kita. Karena dengan itu para jemaah, kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kita bisa melakukan muhasabah, saya ini benar atau salah. Secara jujur kita pasti pernah mengetahui yang kita buat itu salah, tapi tetap kita kerjakan. Itulah kekalahan kita, dikalahkan oleh hawa nafsu. Tapi dari sisi yang lain, karena kita punya ilmu, kita bisa mengukur kita itu salah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, berat seorang hamba bertaubat ketika dia jahil dari ilmu syariat. Berat seorang itu bertaubat ketika seorang itu jahil dari ilmu syariat. Memungkinkan seorang hamba bertaubat ketika dia berilmu tentang syariat. Memungkinkan dia bertaubat. Seperti yang kita contohkan tadi. Masing-masing kita punya pengalaman itu. Kita tahu apa yang kita lakukan salah, tapi tetap kita kerjakan dan kita sadar bahwa kita sedang mengikuti hawa nafsu, maka potensi bertaubatnya ada. Kenapa? Karena tahu salah, tahu dia. Tinggal satu aja tugasnya, dengan cara muhasabah tadi, sehingga dia teringat lagi, aku salah ini. Nah, ada pintu celah untuk bertaubat. Beda orang-orang yang menganggap maksiat dia itu adalah kebaikan. Ya, itu yang disering sebut sama Nabi bid'ah. Pernah dengar itu ya? Itu bukan merek makanan. Bukan. Kenapa beliau itu sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir dengan perkara bid'ah? Karena orang yang melakukannya menganggap itu benar, dianggap itu suatu kebenaran, ternyata itu salah menurut syariat. Kenapa? Karena nggak ada syariatnya, tapi dia anggap benar. Nah itu dia beratnya seorang bertaubat ketika dia jahil tentang ilmu syariat.
Walaupun ada sisi keburukan yang lain, orang yang sudah tahu tetap mengerjakan, ada sisi buruknya, seakan-akan dia menyepelekan syariat. Nah itu saja. Tapi selama dia tidak menghalalkannya, dia tahu dan faham bahwa dia sedang terkalahkan oleh hawa nafsu. Bukan tujuan dia menghalalkannya, bukan. Karena kalau dia sampai menghalalkannya, ini bahaya besar. Dia bisa keluar dari Islam. Ya, dia bisa keluar dari Islam. Melakukan sebuah kemaksiatan, dosa besar, dia tahu, lalu dia katakan, udah nggak apa-apa ini halal. Padahal dia tahu haram. Inilah umat terdahulu dibinasakan oleh Allah karena mereka menghalalkan yang mereka sudah tahu itu haram atau sebaliknya. Taib ya. Jadi kembali tadi kepada penyampaian beliau di sini, seorang mampu mengoreksi pikiran-pikirannya itu benar ataukah salah, butuh ilmu. Maka memiliki ilmu itu butuh waktu dengan belajar sedikit demi sedikit dia kumpulkan ilmunya. Sehingga seakan-akan dia punya semacam satu tolak ukur lah begitu. Semacam satu mesin yang dia bentuk sendiri, mesin pengukur ilmu tadi. Ibaratkan sebuah mesin itu punya komponen yang saling mendukung. Itulah ilmu. Ilmu itu seperti sebuah mesin di mana seorang harus mengumpulkan satu komponen demi komponen. Ada ilmu akidah, tambah tauhidnya, tafsirnya, hadisnya, fikihnya, kan begitu ya, adabnya, akhlaknya. Nggak bisa Quran saja, yang lainnya nggak butuh. Nggak bisa para jemaah. Dan itu butuh waktu. Ya, nah sambil berjalan meningkatkan mesin ilmunya sehingga mesin tadi bisa menjadi pengukur dirinya sendiri. Yang dengan itu dia gunakan tadi mesin pengukur itu dari hasil kerja kerasnya. Mengumpulkan berbagai macam bidang ilmu tadi. Ilmu syariat. Yang ini di masa Nabi para sahabat nggak ada pembagian itu. Pokoknya apa yang datang dari Nabi mereka terima. Kalau dulu kan simple ya para sahabat. Kalau para sahabat itu kalau kata Nabi ini ya udah, nggak usah tanya-tanya. Makanya mereka nggak banyak tanya. Mana pernah mereka tanya tentang ayat misalnya Allah istawa alal ars. Tidak ada satu sahabat pun yang datang, apa itu istawa ya Rasulullah? Enggak ada. Tidak ada. Enggak mau mereka tanya-tanya begitu. Karena itu mirip kayak Yahudi nanti banyak tanya. Tapi menyelisihi. Ya. Karena i'tiqad mereka, makanya mereka generasi terbaik. Pokoknya apapun itu dari Rasulullah, terima saja sudah. Itulah dia iman kepada Allah dan Rasul. Itu dia iman kepada Allah dan Rasul, bukan sami'na fakarna. Bukan gitu ya. Kami dengar terus pikir-pikir masuk otak. Enggak, sami'na langsung ke sini. Ya. Yang itu diungkapkan dengan ato'na, taat kami. Ya, dengar langsung taati. Pokoknya dengar, iya taati. Nah, itu dia. Makanya mereka terbaik. Nggak ada dikit masalah lah. Bukan nggak ada masalah. Kecil permasalahan di masa dulu. Tapi belakangan sudah semakin ulama bekerja keras merinci, semakin susah memahaminya. Semakin banyak masalah kan begitu. Kenapa? Karena kaedahnya para sahabat tidak kita pegangi. Ya, dengan alasan kita mengandalkan kita dikasih akal. Emang para sahabat nggak dikasih akal? Mereka juga dikasih akal. Siapa bilang mereka nggak dikasih akal? Sekiranya mau diuji kecerdasan mereka sama kita, mungkin masih cerdasan mereka, jeniusan mereka. Tapi ketika berbicara iman, datangnya dari Allah, maka mereka tundukkan kecerdasan mereka seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cerdas atau tidak? Wih,
jenius itu. Ya, Nabi Ibrahim itu seorang yang jenius, pintar debat. Namrud aja kalah debat, kaumnya saja kalah debat, jago debat dia. Itu Nabi Ibrahim. Tapi ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, apakah dia debat Allah? Ya Allah, kenapa anakku? Anak yang lain aja, gitu ya. Atau yang lainnya? Enggak. Nabi Ibrahim dia tundukkan kecerdasannya tadi. Kalau memang dari Allah, sami'na ata'na. Ku dengar ya Allah, ku taati. Kau suruh sembelih anakku, ku sembelih. Ya, sama seperti Nabi. Kalau sekiranya Fatimah radhiyallahu anha mencuri, aku yang akan potong tangannya. Begitu. Taib ya. Jadi kembali kita mengingatkan pentingnya ilmu syar'i ini para jemaah. Di antaranya apa? Tadi manfaatnya lebih memudahkan kita memasuki pintu taubat. Itu dia. Kita butuh taubat. Butuh tidak? Butuh. Kita butuh taubat. Karena taubat akan menghapus semua dosa habis. Habis. Kata Nabi, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang benar-benar bertaubat itu seperti orang yang enggak ada dosa sama sekali. Bersih. Kita butuh taubat. Kesalahan kita banyak. Tiap hari kita melakukan kesalahan. Kita butuh taubat. Dan pintu untuk menuju taubat, kita tahu bahwa yang kita lakukan salah. Itu dia, kita harus tahu itu. Salah bukan menurut kita, tapi menurut Allah. Yang sering disebut dengan syariat. Ya. Maka ini kata beliau, apa saja pikiran-pikiran benar yang dia bawa, lalu dia kembangkan. Jika itu pikiran benar. Demikian pula dengan amalan baik yang ia lakukan. Lalu konsisten mengerjakannya. Nah ini dia manfaat muhasabah. Jadi kalau muhasabah di atas kejahilan juga bahaya para jemaah. Muhasabah, ngoreksi diri, tapi tidak punya bekal ilmu. Seperti yang pernah kita contohkan. Akhirnya apa? Cara muhasabahnya aneh-aneh. Tidak sesuai dengan syariat lagi jadinya. Ada yang matikan lampu, ada yang cari gua, ya, ada yang mengungkapkan muhasabah bersemedi, bertapa, atau apalah macam-macam. Padahal bukan itu yang dimaksud, yang diinginkan. Nah di sini beliau ingin menerangkan gimana sih yang dimaksud muhasabah itu, karena penunjukannya berdasarkan ayat yang pernah kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaknya setiap jiwa melakukan nazar, wal tanzur, nazar. Apa itu nazar? Memperhatikan dengan seksama. Itu nazar. Makanya laki-laki dibolehkan nazar wanita yang memang ingin dia nikahi. Gimana cara nazarnya? Pernah nazar? Dulu yang sudah menikah pernah nazar istrinya. Nabi ketika nazar, beliau lihat dari atas, bawah, atas, bawah. Begitu nazar. Jangan merem. Itu tidak nazar itu. Ya, wal tandur nafs ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melakukan perhatian, penelitian secara seksama. Apa yang nanti untuk dia bawa di esok harinya di yaumil akhir. Ya. Nah itu maksudnya. Jadi muhasabah itu adalah upaya untuk memeriksa dengan ketat. Dia periksa dirinya. Tadi
membutuhkan juga ilmu. Taib. Sehingga kata beliau di sini, dan juga agar dia tahu titik-titik lemah dan kemaksiatan dari aspek ilmu dan amal yang pernah ia lakukan. Lalu dia menjauhinya. Nah, jadi dia paham ketika seorang melakukan muhasabah tadi, mengoreksi, memperhatikan dirinya dengan ilmu, sehingga dia bisa mendapati titik-titik lemah pada dirinya. Setiap orang itu ada titik kelemahan para jemaah. Terutama titik kelemahan pada jenis-jenis maksiat tertentu. Dosa-dosa tertentu atau keharuman tertentu. Ada orang-orang yang memang kelemahannya itu nggak bisa lihat perempuan. Ada itu kelemahannya. Ya, ada orang yang kelemahannya nggak bisa lihat barang bagus mau dicuri. Nah, itu kelemahan dia. Ya, sampai ada cerita dulu ya, sampai seorang pencuri hilang tangannya semua di sini, nggak ada tangannya, masih juga dia mencuri. Pakai apa? Pakai gigi, pakai mulutnya. Nah, ini orang titik kelemahannya di situ dia. Dia belum mampu untuk menguasai dirinya tadi, belum mampu untuk mengendalikan dirinya. Sehingga nggak bisa dia lihat barang, melainkan akan dia curi. Kalau orang sekarang bilangnya ketagihan gitu ya, kecanduan. Kecanduan ini macam-macam. Intinya kecanduan pada perkara terlarang. Itu bahaya para jemaah. Nah ini, itu titik-titik lemah. Dengan muhasabah, seorang paham titik kelemahan saya itu di sini. Saya sering tergelincir dalam dosa besar ini. Saya sering tergelincir dalam maksiat ini, dalam perkara keharuman ini. Jangan sampai ini saya ulangi lagi. Muhasabah itu para jemaah. Kalau itu terulang-ulang terus, maka jadilah dia seorang hamba yang merugi. Seorang hamba yang lalai. Apa kata Nabi kita SAW? La yuldaghul mu'min min juhrin wahidin marrotain, ya, atau la yuldaghil mu'min, dia bisa dibaca dhammah dan jazm, ya, dia bisa bermakna khobar ataupun perintah. Kata Nabi, seorang mukmin nggak pantas tersengat 2 kali dengan hewan berbisa di tempat yang sama, di lubang yang sama. Satu saat tangannya masuk ke dalam lubang, cek, kesengat. Ya, demam dia. Oh. Lalu dia obati, sembuh beberapa hari atau beberapa bulan. Setelah sembuh, dimasukin lagi. Kesengat lagi enggak ya? Cek, kesengat lagi. Jangan, nggak boleh seorang mukmin begitu. Kalau bahasa kita bego amat lu kan gitu ya. Udah tahu di situ dia kena, kok kena lagi sengaja dia masukkan. Kata Nabi, seorang mukmin nggak layak begitu. Dia udah jatuh dalam sebuah maksiat. Harusnya jangan lagi. Ya, makanya kata beliau di sini, fahami muhasabah tadi ya, perhatikan dengan seksama, dengan teliti titik-titik kelemahannya. Makanya saya katakan tadi, kalau seorang nggak tahan dengan titik kelemahannya, suka mengambil barang orang, jangan suka lihat-lihat barang orang kan begitu. Jadi kalau udah lihat barang bagus langsung astagfirullah. Lihat HP, astagfirullah, begitu dia langsung. Ya, lihat motor orang bagus, astagfirullah. Nah, begitu. Karena mudah dia cerker-kerek bawa lari gitu. Pokoknya tidak ada satu barang pun melainkan akan dia curi. Ada orang ketagihan. Saya pernah nasihatin orang seperti itu. Dia ketagihan mencuri. Ya, bukan dia nggak ada uang, ada uangnya banyak. Tapi memang dia suka cuntan. Kenapa kan begitu? Ya gimana? Dia susah mengalahkan itu. Ada, kamu itu kena kecanduan mencuri namanya. Kamu harus obati, kamu harus berjuang, saya bilang. Ya, bahkan itu ya
Dulu pernah ya salah satu santri saya kan begitu. Akhirnya dari pihak orang tua pun ya minta izin untuk diobati karena saya bilang ini kecanduan ini. Ya, kecanduan dia. Jadi dia nggak bisa lihat barang punya temannya hilang. Hilang gitu. Bukan nggak ada uangnya, bukan. Ada. Ya, bukan nggak ada barangnya, ada. Tapi memang udah kecanduan. Nah itu. Seorang itu harus paham titik-titik kelemahannya dan tiap orang itu ada. Tiap orang itu ada. Itu tujuannya muhasabah supaya dia tidak terus-menerus jatuh di lubang yang sama kata Nabi. Janganlah kata Nabi. Jangan. Seorang mukmin enggak begitu. Kalau ada yang seperti itu berarti ghaflah dia. Berarti dia telah lalai. Udah tahu dia pernah jatuh di situ. Kenapa lewat situ lagi yang dia tahu dia pasti jatuh lagi. Itu butuh perjuangan para jemaah. Dan itu bisa didapati dengan muhasabah. Nah itu kata beliau. Jadi agar ia tahu titik-titik lemah dan kemaksiatan dari aspek apa? Ilmu kata beliau dan amal yang pernah ia lakukan lalu ia menjauhinya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan menjelaskan salah satu kiat muhasabah. Apa kata Ibnu Qayyim? Di antara salah satu kiat muhasabah yang paling baik adalah duduk beberapa saat ketika seorang hendak tidur. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim, momen yang paling baik seorang melakukan muhasabah sesaat sebelum dia tidur. Ketika dia duduk, kan duduk sesaat ya, sebelum dia tidur dia duduk sesaat dulu. Bukan ketika duduk di kafe, bukan ya. Susah di situ muhasabah. Ya, tapi duduk sesaat dulu sebelum dia tidur. Apalagi sebelum tidur dia baca doa kan begitu. Ya, jadi ini nasihat Ibnu Qayyim. Lalu dia melakukan muhasabah terhadap dirinya atas kerugian dan keberuntungannya pada hari itu. Kalau mau coba nanti malam coba. Sebelum tidur duduk dulu. Lalu dia koreksi dari dia bangun tidur tadi pagi. Apa keberuntungan, kebaikan yang telah dia kerjakan sehingga dia bisa besok mengulanginya lagi kebaikan itu atau meningkatkannya. Kan begitu. Lalu dia lihat apa kerugian, kesalahan, ketergelinciran yang dia lakukan hari ini dari bangun tidur tadi pagi. Agar besok tidak dia ulangi atau dia perbaiki. Nah, seperti itu. Ya, lalu dia melakukan muhasabah terhadap dirinya atas kerugian dan keberuntungannya pada hari itu. Kemudian dia memperbaharui taubat nasuhahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia dapat dari bangun tidur tadi sampai mau tidur lagi kesalahan-kesalahan atau bahkan ada maksiat atau ada dosa besar yang dia lakukan, maka dia masih sempat bertaubat. Barangkali nanti saat tidur nyawanya dicabut. Karena tidur itu merupakan kematian kecil. Tidur itu adalah kematian kecil. Ya. Itu kematian kecil tidur itu. Taib. Ya, sehingga dia apa? Dia bisa atau sempat bertobat dengan taubat nasuhanya kepada Allah. Lalu dia tidur dalam keadaan bertaubat dan bertekad esok hari untuk tidak mengerjakan dosa yang sama jika dia bangun. Nah itu, dia bertekad. Dia bertobat sebelum tidur dan bertekad besok kalau Allah bangunkan saya lagi, lanjutkan hidup saya lagi besok, Allah jika sekiranya besok masih memberikan kesempatan saya untuk hidup lagi besok, saya bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan ini. Dan dia bertobat sebelum tidurnya. Hal itu ia kerjakan setiap malam. Setiap malam seperti itu para jemaah. Ini solusi dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Jika dia meninggal pada malam tersebut dalam keadaan seperti itu,
maka dia meninggal dalam keadaan bertaubat. Lihat, tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi, orang yang bertaubat itu seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Alangkah bahagianya seseorang sebelum kematiannya sempat bertaubat. Ya, seorang sebelum kematiannya sempat bertaubat. Maka saran beliau sebelum tidur. Karena kalau saat bangun tidur beraktivitas, mungkin agak sulit seorang bertaubat karena lagi sibuk-sibuknya. Ya, lagi sibuk-sibuknya. Tapi setidaknya kalau sekiranya dia esok hari dibangunkan kembali, dilanjutkan hidupnya lagi oleh Allah Ta'ala, lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali di mana sebelumnya kami mati. Tidur itu mati para jemaah. Mati kita itu. Ya, kalau bahasa orang sekarang mati suri, nah, gitu ya. Mati sebentar. Ya, tapi bisa saja Allah lanjutkan mati sebentarnya, kemudian dilanjutkan mati seterusnya. Ya, sehingga dia tidaklah terbangun kecuali di samping kanan kirinya malaikat Raqib dan Atid. Ya. Malaikat Munkar dan Nakir, ya, malaikat Munkar dan Nakir. Taib. Jadi, maka ia meninggal dalam keadaan taubat. Sekiranya dia terbangun, dia bangun dalam keadaan siap beramal dan senang ajalnya ditunda hingga dia menghadap Tuhannya dan mengerjakan ketertinggalannya. Kalaupun dia terbangun esok hari, dia bangun dalam keadaan bertekad baik. Karena tadi sebelum tidur dia udah bertekad baik. Karena memang rangkaian orang bertaubat, maka dia akan bertekad baik. Kan itu ya konsekuensi taubat, menyesal, meninggalkan perbuatan itu dan bertekad kuat ya untuk tidak mengulangi lagi. Kan itu taubat. Taubat kan itu 3 syarat utamanya. An-nadmu minat taubah kata Nabi. Rasa menyesal itulah taubat. Ya. Lalu al-iqla' berusaha menjauh dari dosa tadi, kemudian al-azmu alla ya'ud, al-azimu alla ya'ud, bertekad kuat untuk tidak balik lagi ke situ, kemudian melakukan yang sebaliknya, yaitu kebaikan. Taib ya, para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian B, membuat skala prioritas. Cara muhasabah yang berikutnya kata beliau, membuat skala prioritas. Hal pertama yang harus dievaluasi oleh seseorang pada dirinya adalah kebenaran akidah dan kebersihan tauhidnya, serta kesuciannya dari segala bentuk syirik, baik yang kecil maupun yang tersembunyi, di mana keduanya sering sekali disepelekan, ya terutama syirik ya, dosa-dosa kesyirikan. Ada doa dari Abu Bakar As-Siddiq, bagus ini untuk kita sering-sering baca. Ta'awudz dari kesyirikan yang besar dan kecil, yang kita tahu dan kita tidak tahu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku kerjakan dan aku tahu itu syirik tapi tetap aku kerjakan. Dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak tahu tapi ku kerjakan. Nah maka doa ini jika diucapkan akan menghapus dosa syirik kecil dan besarnya. Sering-sering ucapkan ini para jemaah. Ya, dan itu juga sebagai materi utama di dalam muhasabah. Barangkali ada ucapan-ucapan kita yang itu mengandung kesyirikan, pikiran-pikiran kita yang mengandung kesyirikan, apa yang terbetik dalam hati mengandung kesyirikan yang dikenal dengan syirkul khafi, syirik-syirik yang halus.
Mungkin seorang wanita, seorang istri di dalam hati atau dalam pikirannya dia berpikir, kalau aku nggak nikah sama suamiku ini, kalau aku dulu nikah sama si fulan, nggak seperti ini hidupku. Ini udah syirik-syirik ini. Syirik-syirik halus seperti ini. Ya, syirik-syirik halus seperti ini. Nah itu, dan ini tidak bisa diukur kecuali dengan ilmu para jemaah. Ya, kalau bukan karena suamiku, mungkin aku udah terlantar. Ya, mungkin aku sudah terlantar. Akhirnya apa? Lama-lama tawakalnya bukan kepada Allah, tawakalnya kepada suaminya. Nah ini hal-hal yang seperti ini butuh muhasabah. Ya, dan banyak sebenarnya, banyak. Makanya beliau di sini mengingatkan terutama yang berkaitan dengan hak Allah. Harus kita bersihkan, evaluasi. Karena ini dosa paling besar. Apa itu syirik? Atau berkaitan dengan niat-niat kita. Kita koreksilah sholat kita. Tadi subuh apa ya? Jangan-jangan kita ada riaknya, kan begitu. Niat-niat kita. Atau amal-amal yang harusnya kita niatkan lillah tapi mulai bergeser. Ada keinginan untuk dipuji, ada keinginan untuk dilihat, lalu kita koreksi. Kita perhatiin satu-satu. Wah ini bahaya aku ini. Kenapa selalu aku tertarik dengan riak seperti ini? Begitu. Ya, kenapa aku selalu tertarik dengan ini? Lalu dia berdoa, bertobat, minta sama Allah, ya Allah kuatkan aku untuk mempertahankan amal soleh ini benar-benar mengharap wajahmu ya Allah. Karena tadi seakan-akan aku ingin mencari pujian manusia. Tadi aku merasa marah ketika namaku tidak dipuji. Tadi aku merasa jengkel, dongkol ketika kebaikanku itu tidak ada yang ceritakan. Nah, itu kan bahaya. Ya, padahal seharusnya amal-amal soleh tadi murni untuk Allah. Kalau murni hanya untuk Allah, mau dipuji atau dicela manusia, tenang-tenang saja bah, kata orang kampungku. Kan begitu harusnya. Itu dia konsekuensi ikhlas. Dia nggak peduli. Kalian mau puji saya, mau celak saya, karena amal ini bukan untuk kalian. Mohon maaf ya, ini untuk Robku. Selesai. Tapi begitulah guncangan hati manusia. Kadang-kadang dia merasa benci, merasa tidak suka. Kenapa? Ada amal-amalan berkaitan dengan manusia, amal soleh, lalu manusia tidak melirik kepada dia, dia pun kecewa. Padahal seharusnya itu hanya untuk Allah. Dia ingin mencari nama. Padahal kalau ingin benar-benar mau mencari nama, itu ke kuburan saja. Banyak sana ada nama-nama. Iya kan? Tapi ya, para jemaah kalau subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan pekerjaan ringan para jemaah. Sekelas para ulama saja, mereka sangat takut jatuh kepada riya. Riya itu berat para jemaah. Bukan riya jenaka, bukan ya. Riya yaitu syirik asghar dari kata ru'yah. Melakukan sesuatu ingin dilihat orang. Ini perjuangan keras ini. Ya, bahkan kadang ada satu syariat atau sunnah-sunnah tertentu yang memang hampir tenggelam. Ya, sunnah itu. Nah, caranya supaya kita melestarikan, menghidupkan lagi sunnah itu dengan cara kita pamerkan, ya kan? Maksudnya pamerkan di sini diperlihatkan. Ini berat memperjuangkan ininya. Antara ingin ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah yang banyak ditinggalkan, kemudian harus dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Terbukti ketika nanti sampai ke telinganya, Allah sok berilmu itu, marah dia. Oh, gitu ya. Nah, itu dia. Nah, muhasabah ini bisa ya kita gunakan untuk mengoreksi seperti itu sehingga kita teringat kesalahan dan kita bertaubat minta ampunan kepada
Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki ke depannya. Ya. Demikian pula dengan keyakinan dan perbuatan lain yang bertentangan atau melemahkan tauhid, itu bisa kita koreksi dengan muhasabah. Lalu dia menghisap dirinya atas pelaksanaan kewajiban demi kewajiban seperti sholat 5 waktu secara berjamaah. Lebih banyak mana dia dapat takbir pertama bersama imam atau dia termasuk kelompok masbuk? Gitu ya. Ya, lebih banyak mana dia? Lebih banyak masbuknya atau dapat takbiratul ihram bersama imam? Koreksi. Kalau lebih banyak masbuknya, nah ini tanda-tanda kemunafikan. Kena kita sinyal. Jangan-jangan saya kena penyakit munafik. Karena ciri-ciri munafik, ya, suka datang sholat berjamaah dengan terlambat. Itu ciri-ciri munafik. Ciri-ciri munafik itu suka mendatangi sholat berjamaah itu dengan kondisi sering telat gitu. Padahal sebenarnya bisa dia datang dari awal. Nah, ini kita koreksi. Ya, kita bacakan dikit saja ya. Jadi seperti sholat 5 waktu secara berjamaah, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Walaupun sudah meninggal dunia, tetap kita bisa berbakti kepada kedua orang tua. Menyambung hubungan silaturahim, periksa kita semakin jauh gak dengan keluarga. Kita putuskan enggak itu, ya harus kita muhasabah sehingga kalau kita dapati pada diri kita itu sudah mulai renggang silaturahminya, maka eratkan kembali, ya gitu dia. Atau amar ma'ruf nahi mungkarnya, lebih banyak mana? Lebih banyak kita jadi setan bisu atau kita memerintahkan tadi yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Kemudian melakukan muhasabah tentang sejauh mana dirinya menjauhi hal-hal yang haram dan segala kemungkaran, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu dia mengevaluasi dirinya tentang sejauh mana pelaksanaan ibadah-ibadah sunnah, walaupun hukumnya hanya sunnah. Lebih banyak mana dia tinggalkan sunnah tadi atau lebih banyak dia kerjakan. Ketika lebih banyak dia tinggalkan, apa alasannya? Kalau alasannya hanya karena sunnah, nah ini bahaya. Kalau dia tinggalkan karena memang tidak ada waktu atau lebih mengutamakan yang sunnah yang lainnya, maka nggak ada masalah. Nah itu, jadi dievaluasi. Atau ketaatan-ketaatan lainnya yang ia lakukan dan seterusnya. Taib ya para jamaah, nanti kita akan masuk masih di jenis-jenis muhasabah. Beliau akan jelaskan di sini supaya jelas gamblang bagi kita apa yang dimaksud dengan muhasabah. Dan sejauh mana kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita dengan intensitas tadi yang bukan berjauhan tapi berdekatan waktunya. Setidaknya kata Ibnu Qayyim, setiap mau tidur, kalau lebih banyak dari itu dalam sehari berarti lebih bagus. Ya, demikian ya. Taib, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga kita semua dan memberkahi ilmu yang kita pelajari sehingga kita bisa mengamalkannya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.